Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan tentunya senang sekali pada pagi hari ini saya Roman Hidayat kembali hadir menemani Coffee Morning Anda. Dan selama 1 jam ke depan akan memberikan informasi yang menarik dan juga informatif seputar kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pada pagi hari ini untuk tema pembahasan kita adalah tentang tahun ajaran baru 2020-2021 dan juga telah hadir ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Asri Nuryadin SPDMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Barlin Kesuma SPD MED. Selamat pagi Pak Barlin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Bapak Mukhlis SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sebelum kita menuju ke pembahasan kita, mungkin saya ingin menanyakan kabar narasumber kita terkait di relaksasi yang ketiga Pak ya di Kota Samarinda dan juga terkait tahun ajaran baru ini. Bagaimana kabar dari Pak Asdi sendiri? Ya baik, alhamdulillah. Jadi kilasnya kemarin sebelum libur ya, pada saat bulan Maret itu kita mau tidak mau melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian melakukan proses belajar mengajar termasuk ujian sekolah sampai masuk liburan. Nah, per tanggal 13 kemarin kita sudah memulai tahun pembelajaran kita yang baru ya, kalender akademik kita. Jadi di hari pertama itu biasanya orang tua atau wali murid itu diberikan dispensasi oleh pemerintah bagi yang pegawai maupun juga yang swasta untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan proses PPDB ya online, alhamdulillah itu sudah clear jalan, dan anak-anak kita harusnya per kemarin 13 itu sudah masuk di sekolah. Nah, saya memahami sekali rasa kerinduan, rasa keinginan bertatap muka, bertemu, suasana kebatinan antara pihak murid kita dengan dunia pendidikan, khususnya kepala sekolah, guru, dan tenaga dan kependidikannya. Tapi apa boleh buat, suasana kita di SKB 4 Menteri itu masih menyebutkan syarat yang utama bisa bertatap muka itu pada saat nanti zonanya sudah hijau. Tapi sekarang kita masih belum hijau, sehingga suka tidak suka harus kita lakukan juga itu proses MPLS-nya juga melalui jaringan. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kita publish juga ada surat edaran kepada teman-teman sekolah bahwa lakukanlah, dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi itu, juga sekaligus ingin mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita di mana kemarin terdapat kekurangan dalam suasana 3 bulan pertama libur, terus sekarang kita masuk di tahun pembelajaran baru. Tapi pada prinsipnya kesimpulannya masih dalam jaringan. Saya kira gitu Pak Roman. Kemudian bagaimana dari Pak Barlin sendiri? Ya, jadi kita sekarang ini memasuki pada fase mulai direlaksasi di sektor-sektor ekonomi dan sektor perdagangan ya. Tapi khusus untuk pendidikan itu kan belum, karena kita menjadi sektor yang terakhir yang harus direlaksasi pada saat terjadinya pandemik ini. Jadi kami di SMP dan juga di SD juga TK itu sudah melakukan sosialisasi. Yang pertama-tama kami mohon kepada orang tua untuk memahami keadaan seperti sekarang. Jadi pembelajaran yang seharusnya secara klasikal itu diganti melalui jaringan seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Yang kedua, kalau sebelumnya yang menjadi ujung tombak dalam pembelajaran itu adalah guru. Nah, kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, maka 60% kita berharap orang tua itu yang memegang peranan, karena mereka yang menemani anak-anaknya dari rumah untuk belajar, beraktivitas. 30%-nya baru guru, menyiapkan metode, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan hal-hal yang nanti akan disampaikan baik kepada paguyuban orang tua maupun kepada siswanya, baik secara daring maupun secara luring. Nanti akan kami jelaskan perbedaan daring dan luring itu, tapi pada intinya adalah
tidak ada tatap muka. Selama belum ada rekom dari Dinas Kesehatan juga dari Kemdikbud pusat, maka kita berharap orang tua memahami sekarang itu yang paling penting adalah keselamatan anak-anak kita. Karena zona hijau, zona kuning kalau tiba-tiba masuk mereka bertemu itu sudah terjadi campur baur gitu ya, itu akan berbahaya. Apalagi kondisi sekarang ini kurva kita mulai naik lagi. Jadi itu yang harus menjadi perhatian orang tua, bahwa sebenarnya yang paling penting pada masa wabah seperti ini adalah bukan sekedar kita menitipkan kembali anak-anak kita ke sekolah, tapi yang lebih penting adalah keselamatan. Sehingga kurikulumnya pun kurikulum darurat namanya. Misalnya pembelajaran yang harusnya 7 jam itu kan dipangkas menjadi separuh, kelas yang 32 menjadi separuh, pembelajaran yang harusnya mengikuti kurikulum K13 juga kurikulum darurat. Jadi semuanya memang harus kita sesuaikan sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi itu yang mungkin ingin saya sampaikan di awal. Kemudian bagaimana dengan Pak Muklis sendiri? Apa yang dihadapi Pak Muklis di masa adaptasi COVID-19 ini, terutama di dunia pendidikan? Ya, makasih. Untuk khususnya di SD itu memang dari surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda sudah mengedarkan ke sekolah-sekolah untuk masa pandemi COVID-19 ini bagaimana pembelajarannya, kemudian hari pertama masuk sekolah juga seperti apa yang harus disiapkan oleh sekolah maupun dari orang tua. Dari sekolah sudah memang mempersiapkan jauh-jauh hari bagaimana cara nanti masa pengenalan lingkungan sekolah sudah disiapkan, baik foto-foto maupun video secara daring begitu. Berarti memang nanti juga akan dijelaskan Pak ya bagaimana sistem hari pertama masuk sekolah di sekolah-sekolah yang ada di Samarinda, dan juga mungkin akan dijelaskan juga pasca PPDB Pak ya, karena kemarin juga di Coffee Morning sebelumnya kita membahas tentang PPDB di Kota Samarinda. Baik pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Coffee Morning.